Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Asti Kurnia Putri dengan nomor NPM 1970004160112. Saya dari Prodi Sistem Informasi tahun angkatan 2019-2020 dengan mata kuliah Pengembang Sistem Informasi dan dosen Dr. Andus Agung Priyayudi, Eskom, Mkom di tempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem development life cycle. Nah, sering sekali nih permasalahan dalam pembuatan perangkat lunak itu tidak mengikuti suatu metode atau langkah-langkah dalam pembuatan aplikasi perangkat lunak itu sendiri. Nah, di mana akan menjadi sebuah produk gagal atau biasanya disebut dengan software crisis. Untuk menghindari software crisis itu sendiri diperlukan sebuah metode nih untuk mengarahkan pembangunan perangkat lunak. Nah, metode tersebut yaitu yang akan kita bahas Software Development Lifecycle atau bisa disebut SDLC. Nah, SDLC sendiri itu kependekan dari System Development Lifecycle atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem. SDLC sendiri itu pada umumnya ada 6 tahapan. Yang pertama ada planning atau perencanaan, kedua ada analisis, yang ketiga ada design, yang keempat ada implementation, yang kelima ada testing atau integration atau pengetesan dan pengintegrasian, yang terakhir itu ada maintenance atau perawatan. Nah, SDLC sendiri itu bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. Nah, biasanya SDLC itu berisi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak yang lagi dibuat. Nah, sistem ini tuh berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara atau maintenance dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Nah, 6 tahapan secara umum di dalam SDLC itu yang pertama ada analisis sistem nih, yakni membuat analisis aliran kerja manajemen yang sedang berjalan. Dan analisis sistem ini berfungsi untuk yang pertama membuat keputusan apabila sistem saat ini mempunyai trouble atau masalah dan sudah tidak berfungsi secara baik, dan hasil analisisnya digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem tersebut gitu. Nah, yang kedua itu ada mengetahui ruang lingkup pekerjaannya yang akan ditangani. Yang ketiga ada memahami sistem yang sedang berjalan. Yang keempat ada mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Yang kedua ada desain spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu melakukan perincian mengenai apa saja sih yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan proyek sistem. Yang ketiga ada konstruksi sistem, yaitu membuat desain aliran kerja manajemen dan desain pemrograman yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi. Yang keempat ada implementasi sistem, yakni tahap menjalankan sistem yang sesuai dengan fungsi masing-masing. Dan implementasi sendiri itu mempunyai fungsi yang pertama, melakukan kegiatan spesifikasi rancangan logikal ke dalam kegiatan yang sebenarnya dari sistem informasi yang akan dibangun atau dikembangkan. Yang kedua ada mengimplementasikan sistem yang baru. Yang ketiga itu ada menjamin bahwa sistem yang baru itu dapat berjalan secara optimal. Yang kelima ada pengujian sistem atau testing. Nah, yakni melakukan pengujian terhadap sistem yang lagi dibuat atau telah dibuat. Yang keenam atau yang terakhir pemeliharaan sistem atau maintenance, itu menerapkan dan memelihara sistem yang telah dibuat atau yang sedang dijalankan. Jadi walaupun si perangkat lunak itu sudah dijalankan dan sudah dibuat, tetap harus di maintenance pada hasil pembuatannya atau dijalankannya. Nah, pada pengembangan SDLC ini biasanya organisasi itu menggunakan beberapa model. Nah, yang biasa digunakan itu yang pertama yang udah nggak asing di kuping kita, yang pertama itu ada waterfall model. Nah, model ini tuh melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Jadi ketika satu tahap selesai, langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. Nah, di waterfall model ini disebut juga model klasik.
di mana memiliki beberapa tahap utama yaitu analisis dan rekayasa sistem, rancangan penulisan program, pengujian atau testing, dan pemeliharaan atau maintenance. Yang kedua itu ada V-Shape model. Nah, model ini tuh fokus pada proses eksekusi dengan cara berurutan. Sebenarnya hampir sama dengan model waterfall, tapi lebih menekankan pada tahap pengujian. Harus digarisbawahi, V-Shape itu hampir sama dengan waterfall, tetapi si V-Shape sendiri itu lebih menekankan pada tahap pengujian atau testing. Nah, proses pengujian atau testing sendiri pada model ini bahkan ditulis sebelum kode program dibuat. Yang ketiga ada incremental model. Nah, di mana model ini tuh melibatkan beberapa siklus pengembangan. Nah, siklus-siklus tersebut itu biasanya pengulangan kecil. Nah, pengulangan tersebut itu dapat diatur dengan beberapa langkah untuk melewati rangkaian tahap termasuk pengaturan, desain, penerapan, dan maintenance. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Nah, saya mengacu dari dua sumber jurnal, yaitu tertera di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya dari materi yang saya sampaikan ataupun saya ada kesalahan kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.